PMJ. Laporannya Doktif di PNJ, betul. Jadi lucunya adiknya pun Teman-teman tuh sampai tanya tuh tadi masalah apa? Masalah DRL katanya tuh. Tadi banyak yang nanya. dulu sih dokter sudah nggak memanggil Suneo ya, tapi semakin kesini sifatnya menampakkan kesuneoan lagi. Jadi dokter manggilnya Suneo aja. Dokter bilangnya sifatnya udah keterlaluan ya. Jadi akhirnya dokter panggil Suneo lagi. Terserah suka atau enggak suka, terserah sekarang dokter panggil Suneo aja. Terserah kalian suka silakan, nggak suka semakin keterlaluan soalnya di situ. Sudah akhirnya dokter putuskan akan memanggil dia Suneo gitu. Jadi nanti adiknya Suneo yang akan dipanggil oleh PMJ karena kan sudah naik sidik. Jadi penyidikannya lebih meluas gitu. Tapi isunya Dan isunya isunya katanya pengen lempar batu sembunyi tangan gitu, Dokter. betul, jadi betul adiknya sempat bercerita bahwa ditelepon ditelepon oleh Suneo ini bahwa sampai menantang 100 miliar, taruhan 100 miliar. Mm. Gitu, taruhan 100 miliar mengatakan bahwa saya jamin saya tidak akan kena, tapi kamulah yang akan kena gitu. Jadi Terus nanti sapa dia sapa akan aku Dokter, berusaha. Mama Cino gitu. Iya, hai Mama Ciro gitu. Ini soalnya agak malam jadi nggak bisa baca satu-satu. Iya, Jadi ketutup teman-teman, maaf ya nggak bisa. Nah, terus akhirnya ya nanti yang akan ditumbalkan ya kemungkinannya adalah dari adiknya. Tapi adiknya bilang begini, loh kalau misalnya masalah tomat putih tidak ada tomat putihnya itu berarti kalau gitu dokter yang menjual juga harus kena, penempelan stikernya juga harus kena, semuanya kan saya karyawan. Seperti itu. Jadi saya bilang, ya apapun ya kamu katakan aja apa adanya ke depan penyidik. Loh, tapi kan Gitu. ada asasnya Dokter bahwa apa? Tekanan jabatan ya. Jadi saya lupa pasalnya apa. Jadi kalau kita kondisi karyawan tapi kita ada pressure dari atasannya, itu atasannya yang kena. Nah, betul. Jadi memang saya bilang pokoknya katakan apa adanya bahwa kamu memang di situ sebagai seorang yang istilahnya anak buah dari seorang Suneo Ya, gitu. perintah jabatan tuh katanya. Iya, jadi semua kena dong, orang saya disuruh dokternya kena dong yang jualan. Terus yang nempelin stiker karyawannya gimana? Gitu. Jadi akhirnya saya bilang, yuk kamu ceritakan aja ke penyidiknya. Masa dia ngajak saya taruhan 100 M gitu. Kalau saya nggak akan masuk gitu. Saya nggak akan masuk, kamu kasih saya 100 miliar atau kalau ini ke saya masuk kamu saya kasih 100 M gitu. Kok dia seyakin itu? Gitu. Oh, enggak ada. Saya bilang apalagi kasusnya yang Afrizal itu, yang fitnah Doktif melalui Afrizal. Nah, itu kan udah jelas fitnah. Bahkan kita sempat ketemu di Palembang, sempat juga Afrizal itu bertemu dengan penyidiknya, bertemu dengan kita. Terus saya nanya, kamu katakan saja apa adanya. Itu semuanya terbuka, Kang. Bahkan di endingnya penyidiknya pun meneteskan air mata dan meminta maaf kepada Pak Afrizal. Gitu. Jadi cukup lega sih ya Doktif, maksudnya akhirnya terbukalah seperti apa. Itu bahwa emang ada kesalahan lah prosedur di Polres Palembang tanpa sepengetahuan dari Bapak Kapolresnya. Tuh, jadi Bapak Kapolresnya pun sempat marah besar. Itu Tapi kenapa? untuk kasus Bapak Afrizal sendiri yang katanya sudah P21 ini Dokter isunya kan. Enggak ada. Itu kan Oh, berarti itu itu hoax ya. itu karangannya siapa sih itu? Suneo ya. Kan sudah bilang kan, ini Suneo ini semakin menjadi-jadi kata siapa? Hah? Yang masalah handphone aja, masih ingat nggak Kang? Kan dia mengambil 3 handphone ya, penyidik itu, tanpa ada surat ya. Jadi sampai akhirnya Propam Sumatera Selatan pun turun. Jadi sampai saya bilang, saya tanya, Anda penyidik mengambil handphone itu mana suratnya? Di mana itu ada namanya surat penerimaan laporan. Jadi kan ada nih, kita handphone kan pasti ada keterangannya dong. Surat penyitaan. Iya dong, bukan dokter juga bukan sampai detik ini nggak dapat tuh surat penyitaan itu sampai detik ini. Makanya dokter juga sempat mau bingung ini kenapa ini kok nggak dikasih, ini mana? Artinya cuma surat penerimaan laporan aja. Oke lah, nggak apa-apa lah, ambil aja, orang mah nggak ada apa-apa kan. Silahkan aja mau ambil kayak apapun. Nah terus ya yang ini tidak ada surat penyitaan apapun, tidak ada. Nah di situ saya marah, akhirnya dikembalikan itu handphone seperti itu. Jadi lucu kan ini, lucu ceritanya. Nah, terus kok Terus sampai datang ke P2 korelasi sama dan kasusnya apa gitu? handphonenya itu juga Doti bingung. Saya bilang ini, handphonenya itu kan dikembalikan ke Suneo.
Harusnya yang disita ya handphone yang ada di Sunio itu dong. Kan ada di Mhm. situ. Gimana sih cara berpikirnya ini penyidiknya ini gitu. Jadi akhirnya ya dikembalikan gitu. Ada 3 kan. Nah, mungkin kalau ada 1 silahkan karena memang kalau ada kaitannya silahkan. Tapi yang 2 ini handphone anaknya. Apa kaitannya? Nggak ada. Terus nggak ada surat gitu. Udah pokoknya kacau. Apalagi sekarang digiring kan P21 dari Hongkong P21. Allahu Akbar, bener-bener ya Suneo. Suneo nggak tobat-tobat nih orang. Tapi kasus yang disangkakan ke Bapak Afrizal ini memang betul dugaan pemerasan, Dok Tip. Ada dugaan pemerasan betul, tapi jadi karena ini dugaannya ceritanya karena memang Pak Afrizal itu kan tahu bagaimana Sunio ini ngoplos Heeh. body lotion ya kan. Tahu kartu as Jadi gitu ya intinya. iya gitu loh. Jadi si apa namanya adalah pokoknya kalau misalnya ini diduga itu ada kata-kata yang kalau misalnya Suneo ini pengen saya tutup mulut kasih uang tutup mulut gitu. Mhm, Akhirnya mhm. ditransfer lah oleh Sunio ini 2 juta. Saya pikir saya pikir berapa Dua, berapa 2 puluh juta. juta ya. 2 juta terus disuruh tanda tangan. Perjanjian Hmm. kalau tidak akan membongkar itu. Nah, Nah, artinya apa? Kok ada perjanjian tidak boleh membongkar? Berarti benar dong kamu melakukan itu. Eng ing eng Suneo. Jadi pertanyaan kan? Gitu. heeh. Jadi setelah dikasih 2 juta itu, Pak Afrizal disuruh tanda tangan. Disuruh tanda tangan pernyataan bahwa nggak akan nge-share lah, nggak akan menceritakan itu, lah disuruh menghapus semua foto-fotonya dia dengan wanita-wanita lain lah gitu. Terus Mhm. habis gitu, jadi Pak Afrizal di situ bilang begini, saya selalu bersama dengan Suneo kecuali pada saat ke kamar mandi dan ke kasur gitu. Mhm. Jadi kalau saya pulang malam jam 3 pagi itu nanti jam 7 pagi udah harus ikutin lagi. Jadi melelahkan gitu. Jadi saya tahu semua. Misalnya kunci asnya lah gitu. Nah, terus ya udah habis gitu handphone itu kan dikembalikan. Handphone itu Mhm. dikembalikan ke Suneo. Nah, di tangan Suneo itu kan Suneo kan punya banyak mantan karyawan ya. Nah, Mhm. gitu loh. Jadi kan saya bilang, saya mendapatkan informasi itu bukan dari Bapak Afrizal karena Bapak Afrizal itu saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Gitu. Logikanya kalau itu kan bikin syutingnya kan di ruang Polres, di ruang Tidum Polres. Nah, Heeh, heeh. harusnya penyidik itu minimal lah menanyakan. Kalau misalnya emang Anda disuruh sama Doktif, itu kan kejadiannya tahun 2022. Mhm, mhm. Doktif munculnya kapan? 2024 akhir. Ini 2024 nggak nyambung kalau nggak ini salah dari mana? Kan nggak mendekati nyambung. akhir tahun deh, September apa Nah, ini gitu. iya betul. Dari situ aja udah nggak nyambung. Itu kebodohannya Suneo tuh saking udah nggak bisa mikir ya dia ya. Udah nggak bisa mikir muncullah kebodohan satu ditutupin dengan kebodohan yang lain. Itu ya akhirnya dan di situ juga penyidiknya nggak bisa ngomong gitu kaget. Maksudnya lo memang Oh. kita juga agak bingung gitu. Ya begitu. Ya akhirnya saya dapatlah informasi itu dari mantan karyawannya Suneo. Gitu kan yang lain gitu loh. Hmm. Loh, terus apa hubungannya ke Pak Afrizal? Makanya saya bingung. Bapak Anda siapa Pak? Gitu loh. Oh, ternyata dikasih tahu bahwa itu adalah Afrizal mantan karyawannya Suneo. Gitu ceritanya. Oh alah, mantan karyawannya Suneo baru tahu saya kan. Masa disuruh sama Doktif? Terus dibilang apa? Yang terbaru VT-nya 10 juta. Jadi Doktif ngasih dia 10 juta. Nah, itu pun diakui di depan penyidik, Kang. Di depan penyidik pun sampai penyidiknya juga saya bilang agak mau menangis ya. Saya bilang, "Kenapa kalian penyidik membiarkan Pak Afrizal ya harus mengucapkan kata-kata 10 juta itu?" Nah, Pak Afrizal di situ bilang, "Saya disuruh mengucapkan itu, Dok, tapi saya nggak mau." Karena saya nggak kenal memang sama Doktif. Nah gitu. Makanya kan video itu kan tidak pernah dia mengucapkan saya mendapatkan 10 juta kan nggak pernah. Nggak ada di videonya itu nggak ada. Karena yang mengucapkan adalah Hans. Tuh, makasih Acil Jadi Idang. Acil Idang orang Banjar kah? iya
Ya, jadi Hans yang mengarahkan supaya si Afrizal tuh mengatakan hal itu. Terus take-nya juga take videonya dilakukan beberapa kali Kang, karena sering gagal kan, terputus di tengah jalan, terputus kata-katanya. Jadi sering sering diulang gitu. Take-nya itu take videonya. Gitu. Ah, luar biasa sih Mang skenario-nya si Han sama Suneo ini. Iya dia Gitu. apa si itu juga Bukan luar asistennya. biasa cerdas ya, luar biasa hodopnya luar biasa. Bukan luar kan nggak masuk akal bikin dramanya kayak jadi inget yang di Padang itu kan, ternyata dia nyuruh karyawannya sendiri bikin sama juga kayak gini, sama kayak sekarang ini. Tapi itu yang di Padang tuh ketutup juga kasusnya Doktip ya. Kalau di Padang ya itu kan maksudnya kan apa ya, kerugiannya kan tidak seperti yang tomat putih yang ratusan miliar ya, T ya hitungannya ya, itu kan beda mungkin. Kalau yang ini udah jelas banget ini mah nggak bisa mau dibelain kayak apapun. Makanya Bang Hotman nggak mau belain Bang Hotman, udah sekelas Bang Hotman nggak mau angkat tangan gitu.